Pendengar kami yang budiman, yang kami kasihi dan yang dikasihi oleh Tuhan Allah yang Maha Kuasa. Hati kami masih rindu menceritakan bagaimana pengenalan kami akan Tuhan Allah yang Maha Kuasa itu. Tuhan Allah yang Maha Kuasa itulah yang melindungi kita sampai hari ini. Karena Dia Maha Kuasa, maka harapan kita bukan saja di bumi, tapi Tuhan Allah yang Maha Kuasa yang berkuasa di surga dan di bumi. Mari kita berdoa mengucap syukur kepada-Nya. Kepadamu Tuhan Allah yang Maha Kuasa, selayaknya lah kami mensyukuri karena Engkau yang Maha Kuasa dan kami dapat mengenal dan bahkan yang telah menolong kami dari hari ke hari karena Engkau Maha Kuasa dalam segala hal pergumulan hidup kami di bumi. Engkau yang menentukannya. Kami masih mau mendengarkan supaya semakin dasar pengakuan kami bahwa inilah Tuhan Allah yang Maha Kuasa dan kepadamulah kami beribadah. Tolonglah kami. Dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami berdoa. Amin. Mari kita membaca dari Matius pasal 12. Matius pasal 12 mungkin sama pergumulan kita dengan pergumulan pada waktu itu. Yaitu bagaimanakah Allah yang tinggal di sorga seperti pengetahuan secara umum, kok bisa Dia datang ke bumi dan tinggal di antara manusia? Ada yang sudah bisa dipercayai, ada yang sudah bisa percaya, ada yang masih banyak ragu-ragu. Sehingga Yesus masih meneruskan supaya orang lain ini bisa mengenal Dia. Itulah yang diceritakan dalam Matius pasal 12 ayat 38. Tanda Nabi Yunus. Pada waktu itu berkatalah beberapa ahli Taurat dan orang Farisi kepada Yesus. Jadi yang datang kepada Yesus kali ini orang yang menyelidiki kitab-kitab suci dan ada sekte. Satu namanya sekte ahli Taurat, satu namanya sekte orang Farisi yang begitu menjaga kekudusan hidupnya supaya hidupnya ini bisa berkenan di hadapan Allah. Ahli Taurat menyelidiki undang-undang secara hukum Taurat dan orang Farisi yang melaksanakan undang-undang Taurat supaya mereka hidup kudus, supaya mereka bisa masuk ke dalam kerajaan sorga. Pada waktu itu berkatalah beberapa ahli Taurat dan orang Farisi kepada Yesus, Guru, kami ingin melihat suatu tanda daripadamu. Pergumulan kedua sekte ini mau melihat tanda dari Yesus yang to confirm, membuat mereka bisa yakin bahwa inilah Tuhan Allah yang Maha Kuasa. Ahli Taurat menyelidiki Tauratnya, orang Farisi hidup dalam kesuciannya, dan pada satu hari mereka datang kepada Yesus. Guru, kami ingin melihat suatu tanda daripadamu untuk meyakinkan supaya kami bisa percaya bahwa Engkaulah Tuhan Allah yang datang dari sorga. Apa jawabnya Yesus untuk membuat orang ini bisa percaya? 39. Tetapi jawabnya kepada mereka, angkatan yang jahat dan yang tidak setia ini menuntut suatu tanda.
Tetapi kepada mereka tidak akan diberikan tanda selain tanda Nabi Yunus. Ahli Taurat tahu tentang Nabi Yunus. Orang Farisi tahu tentang Nabi Yunus. Kita pun tahu tentang Nabi Yunus yang diutus ke Niniwe. Tetapi dia menolak. Akhirnya dia dibuangkan ke laut dan ditelan oleh ikan besar. Yesus memberikan tanda Nabi Yunus. Seperti Yunus tinggal di dalam perut ikan 3 hari 3 malam. Demikian juga anak manusia akan tinggal di dalam rahim bumi 3 hari 3 malam. Tanda Nabi Yunus mereka sudah tahu. Dan Yesus membuat sama. Bahwa Yesus juga akan 3 hari dia berada di rahim ibu. Di rahim bumi. Demikian juga anak manusia akan tinggal di dalam rahim bumi 3 hari 3 malam. Pada waktu penghakiman orang-orang Niniwe akan bangkit bersama-sama angkatan ini dan menghukumnya juga. Sebab orang-orang Niniwe itu bertobat setelah mendengar pemberitahuan Yunus. Dan sesungguhnya yang ada di sini lebih besar daripada Nabi Yunus. Yesus menceritakan Nabi Yunus, tetapi Nabi Yunus 3 hari 3 malam di dalam perut ikan. Dan anak manusia 3 hari 3 malam ada di rahim bumi. Dan dia sambung, dan sesungguhnya yang ada di sini lebih besar daripada Nabi Yunus. Mari kita lihat cerita Nabi Yunus yang kita baca di dalam kitab Nabi Yunus. Nabi Yunus pasal 2. Karena Yesus memberikan tanda kepada mereka mengenai siapakah Yesus. Dibandingkannya dirinya dengan Nabi Yunus, tapi dia lebih besar daripada Nabi Yunus itu. Yunus pasal 2. Doa ucapan syukur Yunus. Berdoalah Yunus kepada Tuhan Allahnya dari dalam perut ikan itu. Di mana Nabi Yunus berdoa? Di bait Allah kah? Berdoalah Yunus kepada Tuhan Allahnya dari dalam perut ikan itu. Katanya, dalam kesesakanku aku berseru kepada Tuhan, dan Ia menjawab aku. Dari tengah-tengah dunia orang mati, aku berteriak, dan Kau dengarkan suaraku. Bagaimana keadaan Nabi Yunus di dalam perut ikan 3 hari 3 malam? Demikianlah nanti nasibnya. Yesus Kristus akan dikuburkan hari Jumat. 3 hari 3 malam di kuburan dan hari Minggu dia bangkit. Yang menjadi kesan kita. Waktu Nabi Yunus ditelan oleh ikan besar. Apakah Nabi Yunus meninggal di dalam perut ikan itu? Maka jawabnya, karena Yesus membandingkannya. Supaya nanti kita mungkin boleh mengerti. Kalau kita katakan Allah sudah mati, God is dead. Bagaimana pengertian kita tentang Yesus mati dan dikuburkan? Tidak ada yang sanggup menceritakan itu, kecuali yang sanggup adalah Tuhan Allah
yang maha kuasa. God is dead. Inilah menjadi persoalan dunia. Kalau dikatakan Yesus mati dan dikuburkan dan 3 hari dan sesudah itu bangkit. Tapi Yesus sendiri membandingkan bagaimana dia dengan Nabi Yunus. Itulah maka saya senang melihat bagaimanakah keadaan Nabi Yunus waktu dia di dalam perut ikan. Menurut kita semua, kalau dia di dalam perut ikan dan dia di dalam lautan, maka sudah pastilah Nabi Yunus mati. Tetapi waktu kita baca, berdoalah Yunus kepada Tuhan Allahnya dari dalam perut ikan itu. Katanya, dalam kesusahanku aku berseru kepada Tuhan. Nabi Yunus sadar dalam kesusahannya, dari perut ikan dia berdoa. Maka Nabi Yunus dalam cerita ini, dia hidup di dalam perut ikan itu. Di mana oksigennya? Karena manusia bernapas dalam oksigen. Tuhan Allah yang Maha Kuasa jauh lebih daripada apa yang dapat kita mengerti. Berdoalah Yunus kepada Tuhan Allahnya dari dalam perut ikan itu. Katanya, dalam kesusahanku aku berseru kepada Tuhan, dan ia menjawab aku. Dari tengah-tengah dunia orang mati, aku berteriak. Dari tengah-tengah dunia orang mati, aku berteriak. Dan kau dengarkan suaraku. Telah kau dengarkan aku ke tempat, telah kau lemparkan aku ke tempat yang dalam, ke pusat lautan. Lalu aku terangkup oleh arus air. Segala gelora dan gelombangmu melingkupi aku. Dan aku berkata, telah terusir aku dari hadapan matamu. Mungkinkah aku memandang lagi bait-Mu yang kudus? Segala air telah mengepung aku, mengancam nyawaku. Samudra raya merangkum aku. Lumut lautan membelit kepalaku. Di atas gunung-gunung aku tenggelam ke dasar bumi. Pintunya terpalang di belakangku untuk selama-lamanya. Ketika itulah Engkau naikkan nyawaku dari dalam liang kubur, ya Tuhan Allahku. God is dead. Mungkin ini bisa memberikan kita jawaban. Supaya waktu kita mengenal Yesus Kristus Tuhan Juru Selamat kita itu, walaupun dia di dalam kuburan, dia mati demi dosa kita, menggantikan utang dosa kita. Tapi dalam satu sisi yang lain, kalau kita ingat ceritanya Nabi Yunus, dia masih bisa berdoa dari dalam perut ikan itu. Dan Yesus lebih besar daripada nabi-nabi yang lain, termasuk Nabi Yunus. Dia hidup dan dia bisa berdoa. Dan mari kita baca berikutnya. Ketika jiwaku letih lesu di dalam aku, teringatlah aku kepada Tuhan, dan sampailah doaku kepadamu ke dalam bait-Mu yang kudus. Mereka yang berpegang teguh pada berhala kesia-siaan, merekalah yang meninggalkan dia, yang mengasihi mereka dengan setia. Saya baca kembali ayat 8. Mereka yang berpegang teguh pada berhala kesia-siaan, merekalah yang meninggalkan dia, yang mengasihi mereka dengan setia. Tetapi aku, jadi nasibnya Yunus dibandingkannya dengan orang Niniwe yang menyembah berhala di sini. Tetapi aku dengan ucapan syukur
akan kupersembahkan korban kepadamu. Apa yang kunajarkan akan kubayar. Rupanya Nabi Yunus ini bernajar. Mentaati apa yang Tuhan katakan supaya dia bisa mau pergi ke Niniwe, ke negara Assyria, supaya dia mengkhotbahkan pertobatan kepada suku itu. Keselamatan adalah dari Tuhan. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada ikan itu. Dan ikan itu pun memuntahkan Yunus ke darat. Siapakah Tuhan Allah yang Anda tahu dalam cerita Nabi Yunus? Pasti jawabnya kita, Tuhan Allah yang Maha Kuasa, yang memuntahkan Nabi Yunus keluar dari mulut ikan itu. Nabi Yunus di dalam perut ikan, rupanya dia tidak kehilangan oksigen. Masih bisa dia berdoa dan dia bernajar. Dan Yesus membandingkan dirinya dengan Nabi Yunus. Tidak ada tanda yang lain. Kalau Anda mau percaya bahwa akulah yang telah datang dari surga, Tuhan Allah yang Maha Kuasa, Anda harus mengerti Nabi Yunus. Dan Yesus mengucapkannya, yang ada di sini adalah lebih besar daripada Nabi Yunus. Supaya waktu kita merenungkan Tuhan kita Yesus dikuburkan 3 hari 3 malam, Yesus membandingkan dirinya dengan Nabi Yunus 3 hari 3 malam di perut ikan. Dan yang sangat sederhana, kemahakuasaan Allah itulah satu-satunya yang bisa diambil dari cerita Nabi Yunus ini. Kemahakuasaan Allah, Nabi Yunus dengan ikan, dan Nabi Yunus bernajar. Nabi Yunus berdoa dari perut ikan itu. Jadi walaupun Nabi Yunus dibuang ke dalam perut ikan, masih bisa dia menjerit. Karena Tuhan Allah Maha Kuasa bisa membuat Nabi Yunus dari perut ikan menyadarinya dan masih bisa berdoa. Apalagi waktu Yesus dikuburkan 3 hari dan 3 malam, Yesus jauh lebih besar daripada Nabi Yunus. Makanya boleh kita akan mengimani tujuan kematian Yesus di kayu salib untuk mengampuni dosa kita. Dia mati untuk dosa kita dan dikuburkan, dan dia bangkit dari antara orang mati. Dengan demikian dosa kita dapat diampuni. Itulah dalam satu sisi. Tapi sisi yang lain kita tidak boleh mengatakan God is dead. Karena Allah yang Maha Kuasa telah membuktikan Nabi Yunus di dalam perut ikan masih hidup dan masih bisa berdoa. Demi dosa, membayar utang dosa kita, Kristus harus mati. Dan pada hari ketiga dia bangkit dari antara orang mati, menyatakan dia kudus dan dia adalah Allah yang Maha Kuasa. Tidak ada nabi yang bangkit dari antara orang mati. Makanya bagi Yesus kuburan tidak terlalu penting. Makanya kalau kita katakan Yesus meminjam kuburan, karena bagi Yesus tidak perlu kuburan, karena dia Tuhan Allah yang Maha Kuasa, tidak tinggal di dalam kuburan seperti nabi-nabi yang lain. Maka kita sudah baca, dan Yesus naik ke sorga dan duduk di sebelah kanan Allah, karena dialah Tuhan Allah yang Maha Kuasa itu. Dalam dua sisi kita bisa mempelajari Nabi Yunus yang diberikan Yesus tanda kepada ahli-ahli Taurat dan kepada orang-orang Farisi. Kalau kamu mau meminta tanda,
hanya tanda Nabi Yunus, yaitu tanda kematian. Dan pada hari ketiga bangkit dari antara orang mati. Orang Farisi dan ahli Taurat mengerti cerita Nabi Yunus. Cerita Nabi Yunus bisa terjadi karena Allah yang Maha Kuasa yang membuatnya. Bisa di dalam perut ikan, tapi Nabi Yunus masih bisa memanjatkan doanya. Dan sesudah Nabi Yunus bertobat, dikatakan dalam Alkitab tadi, lalu berfirmanlah Tuhan kepada ikan itu, dan ikan itu pun memuntahkan Yunus ke darat. Tercapai tujuan. Tercapai tujuan. Sekarang pun harus kita berkata, Yesus mati di kayu salib dan dikuburkan. Sesudah dia mati, bangkit daripada hari yang ketiga, di mana untuk penebusan dosa kita tercapai tujuan. Bahwa Tuhan Allah yang Maha Kuasa harus mati dan bangkit. Kalau tidak, dosa kita tidak ditebus. Nabi Yunus kita sudah melihat kemahakuasaan Allah untuk mencapai menyelamatkan orang Niniwe. Maka dalam pengertian kita tentang Yesus mati 3 hari dan bangkit dari antara orang mati, tidak boleh tidak mencapai tujuan yang Allah tetapkan untuk menyelamatkan orang berdosa. Nabi Yunus menyelamatkan orang Niniwe. Tuhan kita Yesus Kristus yang Maha Kuasa yang disalibkan dan mati dan bangkit dari antara orang mati. Tujuannya supaya saudara dan saya, dosaku dan dosa saudara diampuni, terjadi keselamatan dalam setiap orang sebagaimana Nabi Yunus mengkhotbahkan dan orang Niniwe bertobat. Maka kita semua harus mengerti tentang kematian Yesus, disalibkan dan dikuburkan. Kita tidak berani katakan God is dead, karena kita tidak berani katakan waktu Nabi Yunus di dalam perut ikan dia masih bisa berdoa. Tapi demi tujuan keselamatan orang Niniwe, Nabi Yunus dipelihara. Demi keselamatan dunia ini, Bapa di sorga mengutus anaknya ke dunia, mati dan dikuburkan, dan pada hari ketiga bangkit dari antara orang mati, demi fungsi di mana dosa Anda dan dosa saya dapat diampuni. Tetapi dia tidak tinggal di dalam perut ikan itu terus. Tetapi dia tidak tinggal di dalam kuburan itu terus. Maka bagi Yesus kuburan tidak perlu, karena dia bukan tinggal di dalam kuburan. Dia lebih besar daripada Nabi Yunus. Dialah Tuhan Allah yang Maha Kuasa. Sesudah dikuburkan dan bangkit, terjadi keselamatan bagi orang berdosa. Tuhan Allah yang Maha Kuasa sudah bangkit, dia kembali ke surga dan duduk di sebelah kanan Allah Bapa, di mana tujuan pengampunan dosa telah tercapai. Mari kita berdoa. Inilah yang dapat kami mengerti bagaimana Nabi Yunus dan bagaimana Yesus lebih besar daripada Nabi Yunus, dikuburkan dan bangkit dari antara orang mati. Karena Engkaulah Tuhan Allah yang Maha Kuasa, yang telah mengalahkan maut dan bangkit dari antara orang mati, supaya setiap orang yang percaya kepadamu. Engkaulah Tuhan Allah yang Maha Kuasa, akan membangkitkan orang mati dan telah menyelamatkan kami. Dan Engkau telah duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Demikianlah setiap orang yang percaya kepadamu akan bangkit dari antara orang mati, karena Engkaulah Tuhan Allah kami yang Maha Kuasa. Kepadamu kami berdoa. Amin.